Tes, tes, tes. Halo, komsel kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulaikan aktivitas, dahulu mari kita mengangkat satu lagu yang berjudul Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Baik, teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pada saat ini. Tuhan telah menolong kami dari 1 minggu lamanya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul di komsel kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu itu semua bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami Tuhan. Itu semua melainkan belas kasih dan anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan memulaikan ibadah komsel kemenangan kami Tuhan, di mana kiranya Tuhan yang menyertai dan memuliakan dan melengkapi semua apa yang kami berbuat pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami pada hari ini Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu Tuhan, berikanlah ya kebenaran sehingga bisa
menyampaikan firman-Mu dengan baik, Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini, sempurnakan ia dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, mari kita mengangkat satu lagu sukacita yang berjudul Hai Dunia. Hai dunia, gembira dan sambut Raja-Mu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama. Hai dunia, dan sambut Raja-Mu. Di lautan bersorak terus, bersorak-sorak. Hai dunia, dan sambut Raja-Mu. Di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama-sama. Hai dunia, Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, tembaga seru, bersorak-sorak. Hai dunia, dan sambut Raja-Mu. Di hatiku gembira, Baik teman-teman semua, kita angkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir darah, tapi sukacitamu melimpah darah. Ku menari bersuka di setiap waktu, sebab sukacita ada menari bersama, bersuka, mengalir Tuhan dalam kegelapan, melayani Tuhan di dalam kehidupan.
dalam kesukaan melayani di dalam melayani Tuhan di dalam teman-teman semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu lagu pujian, Firman-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku curahkan firman-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Baik, kepada pembicara kita hari ini saya persilakan. Salam semuanya. Shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu firman Tuhan. Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nanti hamba-Mu apa yang disampaikan Tuhan Yesus menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kerajaan surga.
Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Ini awal ya, awal pertama saya menyampaikan firman Tuhan buat komsel kemenangan ini. Sebelum saya menyampaikan isi firman Tuhan pada malam hari ini, saya sangat berterima kasih buat pengurus komsel kemenangan ini atau NYG yang dimana telah memberikan kesempatan untuk saya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan sendiri, teman-teman atau saudara-saudara membacakan dalam hatinya. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop, yaitu manusia baru. Tetapi sekarang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekali lagi, tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang saya bawakan pada malam hari ini, yaitu lupakan masa lalu, menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Nah, kita harus perlu tahu dulu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kitab Kolose ini ditulis seorang hamba Tuhan yang dulunya itu jahat, yang dulunya itu murtad kepada Tuhan. Yaitu dulu dia sebelum mengikut Tuhan, namanya itu Saulus. Tetapi ketika dia bertobat, mau mengikut Tuhan, sekarang namanya itu diubah menjadi Kolose ini ditulis seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus, di mana pada tahun 60 sampai 62 Masehi. Waktu dia menulis kitab ini, dia belum pernah mengatakan di dalam suratnya bahwa dia pernah menginjak kaki di jemaat Kolose pada saat itu. Belum pernah. Tetapi di sana ada seorang teman pelayanannya. Lewat firman Tuhan itu, ya, seteman pelayanan di sana jemaat Kolose pada saat itu. Nah, kita masuk dalam poinnya saja. Itu sebagai latar belakang dalam penulisan kitab Kolose ini. Buat saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, itu lupakan masa lalu. Lupakan itu artinya sesuatu yang tidak kita ingat lagi. Sesuatu yang tidak terulang lagi. Lupakan. Menghapuskan di dalam ingatan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bagaimana cara melupakan sesuatu yang buruk yang ada di dalam hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dengan Tuhan, ada beberapa poin yang harus kita lupakan dalam hidup kita ini. Yang pertama, yaitu
marah. Nah, ini di jemaat Kolose pada saat itu mereka menggunakan diri. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak sendiri. Egois, tidak peduli. Nah, itu yang terjadi di jemaat Kolose pada saat itu. Apa yang harus kita lupakan di dalam hidup kita ini? Yang pertama, yaitu marah. Marah itu suatu emosi yang mengakibatkan seseorang melakukan perilaku yang merusak orang lain dan juga diri kita sendiri. Terkadang ketika kita marah, kita lupa apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita lupa sesuatu kebaikan orang lain yang dulu berikan kepada kita. Kita lupa sesuatu yang baik. Dengan adanya amarah tadi, kita tidak bisa lagi mengontrolnya di dalam pribadi kita pada saat ini. Padahal di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, apabila kita marah, jangan kita berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya, sesuatu yang kita lakukan pada saat itu, jangan lagi ada esoknya lagi. Jangan lagi ada lusanya lagi. Cukup sampai di situ. Nah, terkadang manusia tidak ada yang sempurna. Memang Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, kecuali Tuhan yang sempurna. Nah, itu firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam hari ini, yang harus kita lupakan di dalam hidup kita, yaitu marah. Karena marah itu tidak disukai Tuhan. Karena marah itu merupakan dosa yang sangat besar di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Buat saudara yang terkasih nama Tuhan, mungkin kalau ada di luar sana yang marah-marah, mungkin ada sesuatu kesalahan kepada sesama, kepada keluarga, sahabat, atau sesuatu yang mengganjal diri kita, tolong dimaklum. Karena amarah itu kita tidak bisa lagi berpikir, membuat diri kita terpuruk, dan tidak bisa firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Itu sesuatu yang membuat diri kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, apalagi yang kita harus lupakan di dalam hidup ini, yaitu kejahatan. Nah, kejahatan itu di dalam Alkitab itu buat hati yang baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tadi saya mencari tahu apa sih namanya kejahatan itu. Kejahatan itu suatu perilaku yang bertentangan dengan norma yang telah ada di hukum ini. Nah, berarti jahat itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi hati sesama kita. Terkadang ketika kita melakukan sesuatu belum tentu benar, belum tentu baik. Tetapi di dalam pribadi kita, bahwa saya ini tidak berbuat kesalahan. Aku yang paling benar. Kejahatan seperti bagaimana? Contohnya merampok. Apa yang terjadi sekarang ini? Pembunuhan. Kejahatan seperti bagaimana? Banyak lagi yang lain. Kita harus lupakan itu semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, dan yang ketiga,
apalagi yang harus dilupakan dalam hidup ini? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Yaitu yang ketiga, yaitu fitnah. Nah, saudara yang terkasih sama Tuhan, terkadang fitnah ini sangat menonjol dalam pribadi kita ya. Karena fitnah ini sesuatu perkataan yang tidak benar. Sesuatu perkataan yang bohong. Sesuatu perkataan yang tidak benar di mata manusia. Apalagi di mata Tuhan. Mungkin ada orang di luar sana, mungkin bukan di sini ya, di luar sana ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tetapi ketika dia malu, ketika dia tidak lalu dia menyuruh, lalu dia mengatakan ini, atau di luar sana ada sesuatu pembicaraan kita, lalu kita berkata, tahu bahwa orang ini begini, begitu, dan begini samamu. Padahal itu salah. Itu artinya perkataan yang bohong, yang tidak benar. Jangankan di mata manusia benar, di mata Tuhan belum tentu benar. Ingat, pada malam hari ini kita harus melupakan yang ketiga hal ini. Yang pertama itu marah, yang kedua kejahatan, dan yang ketiga fitnah. Coba kalau kita melupakan yang ketiga ini, kita pasti hidup nyaman kepada Tuhan. Kita pasti hidup lebih indah lagi daripada yang sebelumnya. Terkadang manusia hari ini mau bertobat, hari ini mau ini, tapi besoknya melakukannya lagi. Itulah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Sesuatu yang dikatakan hari ini belum tentu besok dia lakukan lagi. Lalu buat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang kita harus lupakan di dalam hidup ini. Yang ketiga hal tadi. Lalu bagaimana cara kita bisa menata masa depan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, yaitu tidak mudah menyerah dengan keadaan. Terkadang sesuatu masalah, gimana ya bilangnya ya, sesuatu masalah di luar pribadi kita yang tidak bisa lagi kita sanggup untuk menahannya, kita terpuruk. Kita mengatakan ya udahlah, apa yang terjadi saja. Tidak boleh seperti begitu. Tuhan itu menguji sampai di mana kemampuan kita. Dan Tuhan tidak pernah menguji melebihi kemampuan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sekarang ini di dalam perkuliahan kita, di dalam mengejar impian, di dalam mengejar masa depan kita, mungkin ada sesuatu yang tidak mau mendukung. Jangan pernah kamu pedulikan itu. Tetap semangat dan ingat dengan Tuhan. Terkadang sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita raih, ketika orang itu mau membicarakan kita, kita makin mundur, bukan lagi maju. Namun firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan bahwa ketika kita mau menata masa depan bersama dengan Tuhan, yaitu tidak mudah menyerah. Apapun yang terjadi, badai pun harus diterjang. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita malam hari ini. Jangan pernah menyerah apapun yang keadaan. Karena Tuhan tidak pernah menguji di batas kemampuan kita.
Tuhan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Seberapa dia bisa menahan ini. Bisa enggak dia lakukan ini? Bisa enggak dia bisa melewati ini? Kalau kita, maka kita akan lebih semangat lagi ke depan lagi. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan pernah mudah menyerah. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menatap masa depan bersama dengan Tuhan? Yaitu berdoa, kenalkan Tuhan dalam hidup kita. Coba, gimana ya kita bisa bagaimana kita bisa menatap masa depan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak berdoa? Seperti setiap hari, kita bangun, ada sesuatu pekerjaan, ada sesuatu rezeki yang kita dapat, kita selalu melupakan Tuhan. Terkadang, doa ini sulit kita melakukannya. Hal kecilnya saja kita berdoa untuk makan. Sangat sulit melakukannya. Apalagi kalau sudah lapar, cepat-cepat makan, lupa lagi dengan Tuhan. Bayangkan, sesuatu yang kita makan, kalau kita tidak bisa berdoa, itu dosa loh. Mencuri. Mencuri berkat Tuhan. Ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa itu artinya suatu hubungan kita dengan Tuhan. Suatu relasi kita dengan Tuhan. Suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Tanpa doa, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana bisa kita tercapai masa depan? Kalau tidak kita berdoa kepada Tuhan. Untuk apa kita memiliki harta yang paling berharga? Sesuatu impian yang paling berharga. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Kadang orang, aku udah punya segalanya. Saya tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Untuk apa saya berdoa kepada Tuhan? Tuhan itu kan nggak tahu saya. Saya kan udah hebat. Tapi ketika orang itu terpuruk, jatuh ke bawah, dia sadar bahwa ini itu salah. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, kalau kita ini menatap masa depan bersama dengan Tuhan, harus kita berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita hanya berdoa saja, kalau kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, sama yang sia-sia. Harus kedua kita berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang paling terakhir, yaitu hidup tekun dalam iman. Nah, ini masalahnya nih. Terkadang saya melihat ada banyak pendeta yang saya dengar bahwa iman itu kecil. Mungkin kalau kita bisa melihat biji cabai yang sangat kecil, iman itu lebih kecil lagi dari situ. Di dalam Ibrani pasal 11, kalau nggak salah ayat 1, iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tidak bisa kita melihatnya. Tetapi iman itu kita bisa merasakannya. Di dalam Yakobus, kalau nggak salah pasal ke-17, mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk apa kita bisa memiliki iman yang setinggi-tingginya? Sebanyak-banyaknya.
bisa dilihat, namun iman itu bisa kita rasakan. Imannya Islam. Dia rela mengorbankan seorang anak yang disayanginya seorang. Sama seperti si Ayub. Dia rela meninggalkan semua hartanya. Bahkan semuanya anak-anaknya meninggal. Istrinya pun hampir bercerai. Meninggalkan dia akibat penyakit kusta. Tapi dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Ingat, iman itu walaupun hanya sekecil, yang tidak bisa dilihat orang, tetapi ketika kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa memegang dalam kehidupan kita, ingat bahwa iman itu sangat besar kuasanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang saya sedikit bercerita tentang kehidupan. Gimana ya? Dalam pengujian itu loh. Dalam pengujian itu, ketika tidak bisa kita menahannya, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Kesedihan. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, apa yang terjadi? Kebahagiaan. Nah, pada malam hari ini, firman Tuhan tidak cukup panjang saya sampaikan. Ingat bahwa sesuatu yang kita tinggalkan di dalam hidup kita ini ada 3 poin. Yang pertama, kita harus meninggalkan amarah. Kita harus meninggalkan yang namanya kejahatan. Kita harus meninggalkan yang namanya fitnah. Karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Namun, pegangan kita untuk ke depan bersama dengan Tuhan, itu jangan pernah mudah mencapai dalam iman. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena saya lihat melupakan sesuatu itu sulit loh. Tidak mudah kan. Besoknya kembali lagi. Ingat, ini perkataan Tuhan loh. Perkataan Tuhan ini. Bukan saya menyampaikan ya. Ini firman Tuhan. Nanti kalau saya menyampaikan kan, tak bisa dilanggar. Tapi kalau Tuhan, diingat dulu. Ini Tuhan ya. Ini. Tak boleh lagi mengulangi. Dengan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, menguatkan kita kembali dan selalu tekun kepada Tuhan. Dan dengar Tuhan Yesus mengingatkan kami gimana cara kami bisa melupakan amarah, kejahatan, dan fitnah Tuhan Yesus. Engkau telah mengajarkan kami untuk meninggalkan dan tidak kami ingat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa depan kami, Tuhan selalu menolong kami, menuntun kami.
dimanapun kami berada. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa haleluya. Amin. Baik, saat ini saya kembalikan kepada pembawa doa syafaat. Baik, terima kasih kepada pembicara kita pada hari ini yang memaparkan kepada kita firman Tuhan yang saudara paparkan kepada kita pada saat ini sangat memberkati. Dan sekarang masuk kita pada doa syafaat. Dan sebelum kita melakukan doa syafaat, saya minta kepada teman-teman jika ada yang mau didoakan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada yang mau didoakan, saya untuk doa syafaat saya persilakan kepada hambanya. Baik, salam, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Boleh satu lagu dibawakan oleh MC dulu ya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu dibawakan oleh worship leader. Gak usah pakai gitar ya. Ya, langsung saja. Mari kita bernyanyi dengan judul Allah Peduli. 1, 2, 3. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
Ya, terima kasih doa saya pada. Oke, baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah memimpin kita dalam pencucian. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita, kalau ada dari teman-teman yang ada pergumulan untuk didoakan, boleh disampaikan kepada kita. Halo. Shalom. Yo. Ini ada sama kami pembukaan P3K untuk tenaga guru di negeri dan